Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة لصاحب هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا المرحومين والمرحومات من أهلنا، اغفر ذنوبهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. ثم إلى جميع المواقفين والمواقفات لهذا المسجد، اغفر ذنوبهم. شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Kajian kita kemarin seharusnya kita sudah masuk ke surat Al-Lahab ya saat ini, tapi karena bulan lalu itu Dzulhijjah, momen khusus saya membahas tentang haji, meneruskan kajian kita yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah sudah, Al-Falaq, An-Nas sudah, Al-Falaq sudah, dan hari ini Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas wa tusamma surah Al-Ma'rifah. Ini surat Al-Ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, kajian namanya itu banyak. Di antaranya adalah Suratul Ma'rifah, Suratul Jamal, Surat At-Tauhid, Surat An-Najat, Surat An-Nur, Surat Al-Mu'awwizah, Surat Al-Mani'ah, dan yang sering kita kenal surat apa? Al-Ikhlas. Orang kampung nyebutnya kulhu gitu ya. Biar gampang aja dah, kulhu. Padahal kulhu baru ayat pertama itu ya. Kul huwallahu.
Tapi yang terkenal, yang sering banget kita kenal itu suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dewek-dewek beda sama surat yang lain, Pak. Coba deh. Surat itu kan tema. Kalau suratul Baqarah, ibaratnya temanya tentang sapi betina, betul nggak? Pasti di dalamnya ada sapi. Suratul Naml berarti temanya tentang semut. Di dalamnya ada cerita tentang semut. Suratul Fil, suratul Hajj, pasti. Tapi suratul Ikhlas coba. Ada nggak di antara ayatnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul? Ada nggak tentang Al-Ikhlas? Enggak ada. Ada dewek-dewek ya. Unik. Temanya di dalamnya nggak menyinggung tentang, tapi itu kasat mata kita, zohirnya. Secara batin ada, kita makanya ngaji hari ini, pagi hari ini. Jadi bapak-bapak sekalian, Al-Ikhlas itu tidak disebut sama sekali tuh di dalam surat ini. Karena apa, Pak? Karena Al-Ikhlas itu maknanya adalah kita mengosongkan diri kita dari apapun di dunia ini kecuali hanya Allah dalam diri kita. Kalau kita kaji ayat per ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu semuanya tentang Allah, tentang Khaliq. Nggak ada yang tentang makhluk. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas ada tentang makhluk, ada. Bahkan surat-surat yang lain ada. Tapi kalau Al-Ikhlas khusus tentang Allah. Makanya Al-Ikhlas maksudnya apa? Kalau ngaji tasawuf, takhalli itu kita mengosongkan diri kita dari makhluk apapun di muka bumi ini kecuali Allah. Kalau udah diri kita ini hanya Allah, kerja udah capek, ini sebelum masuk ke tema ya, ke ayat ya, baru kronologisnya aja biar bapak paham nih. Kerja capek-capek tapi hasilnya enggak. Tapi kalau udah diri kita di dalamnya Allah, kita ikhlas. Sakit udah ikhtiar kemana-mana berobat tapi masih sakit, tapi kalau di hati kita udah hanya Allah, kita itu ikhlas menerima sakit itu. Sehingga ketika kita bicara ikhlas, itu bicara tentang Allah. Dan suratul Ikhlas hanya bicara tentang Tuhan yang bernama Allah. Nah, nyambung nggak tuh? Berarti Al-Ikhlas itu kita mengosongkan diri dari benda apapun di muka bumi ini, yang ada dalam diri kita hanyalah siapa? Makanya qul huwallahu. Keunikan kedua, kenapa disebut nama Allah di dalam surat Al-Ikhlas? Allah menyebut dirinya Allah, qul huwallah. Padahal ayat surat pertama turun, surat apa yang pertama turun, Pak? Al-Alaq, terus Al-Qalam, terus Al-Muddatsir, terus Al-Muzammil, terus Al-Fatihah baru. Itu urutan-urutan surat yang turun tuh, Pak. Coba. Al-Falaq, Al-Alaq. Iqra bismi rabbika. Betul nggak? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Allah menyebut kalimat Tuhanmu. Ya Muhammad, baca dengan nama Tuhanmu. Kenapa Allah tidak menggunakan Allah di situ? Iqra bismillahi misalnya. Terus nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Rabbik enggak disebut Allah tuh. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka, enggak nyebut Allah lagi. Padahal itu ayat pertama tuh. Padahal mestinya Allah menyebut nama Allah. Karena apa? Karena saat itu Allah mengenalkan Tuhan yang sebenarnya kepada orang-orang musyrik saat itu. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat Allah di situ? Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin saat itu udah beriman kepada Allah. Makanya mereka kalau menyebut orang jahiliyah itu, kalau menyebut, saya kebetulan memang jurusannya bahasa Arab, Pak.
Saya pernah belajar nusus adab Arabi, nusus adabiyah Arabiyah. Di sana saya dari mulai belajar teks-teks sastra Arab jahili, Asri, Umawi, Abbasi, itu hampir orang-orang musyrik selalu mengatakan wallahi, tallahi, billahi, gampang banget. Coba lihat teks-teksnya. Padahal mereka musyrik, tapi dengan menyebut Allah itu gampang. Emang mereka percaya kepada Allah. Hanya kepercayaan mereka kepada Allah itu beda dengan kepercayaan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Mereka percaya kepada Allah, tapi tetap menganggap Allah itu beranak, Allah itu diberanakan, Allah itu berbilang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita ke ayat. Nah, jadi begitu Pak, keunikan surat apa tadi? Al-Ikhlas, ya. Masuk kepada ayat pertama, qul huwallahu ahad. Katakan oleh ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad itu dalam bahasa Arab itu esa. Ada kalimat wahid, satu. Kalau kita bilang satu, kedepannya akan ada nomor angka-angka berikutnya enggak? Tuh 2, 3 gitu kan. Kalau udah esa, tunggal, tunggalnya tunggal, benar-benar tunggal, tidak berbilang, tidak trinitas, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak mewariskan dan tidak menerima waris. Esa. Ya. Nah, di sini di tafsir ini inna hadhihi surata nuzilat bisababi su'alil musyrikin. Jadi ayat ini surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Muhammad. Asbabun nuzulnya adalah disebabkan pertanyaan kaum musyrikin kepada siapa? Nabi Muhammad. Qala Ad-Dhahhak berkata, innal musyrikina arsalu Amir bin Tufail. At-Tufail. Jadi Amir bin Tufail itu diutus oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad untuk apa? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu sabbabta alihatana wa khalafta dina abaika fa in kunta faqiran aghnainak wa in kunta majnunan dawainak wa in hawaita imra'atan zawwajnakaha. Ya Muhammad, sabbabta alihatana, engkau selama ini menghujat, mencela, menghina agama Tuhan kami. Lata, Uzza, mana yang selama ini tidak, mana yadurruk uma la yanfa'uk, enggak pernah memberikan kamu kebaikan, manfaat, keburukan, tapi kamu sembah. Nah, mereka tuh marah. Tuhannya diapain? Dicela sama Nabi Muhammad. Selama ini kami tuh nyela-nyela Tuhan kami terus. Kemudian wa khalafta dina abaik, selama ini kamu selalu menyelisihi Tuhan, agama nenek moyang kamu. Fa in kunta faqiran, ya Muhammad, kalau kamu fakir, kalau kamu miskin, agnainak, kami siapin nyumbang seluruh apa yang kamu inginkan buat kamu. Masya Allah. Wa in kunta majnunan dawainak, kalau kamu gila, kami siap ngobatin kamu. Wa in hawaita imra'atan, kalau kamu senang perempuan, zawwajnakaha, aku akan nikahi perempuan itu kepada kamu. Kalau kamu pilih istri-istri kami yang tercantik, orang-orang musyrik begitu bilang, Pak, kami akan ceraikan istriku, akan aku berikan kepada kamu. Tapi Nabi Muhammad nggak gitu, Pak. Nih jawaban dia apa coba? Faqala, Nabi menjawab, lastu bifaqirin. Kalau ada kalimat ba, namanya ba'u ziyadah, tapi bermakna taukid. Misalnya, lastu bifaqirin, berarti sungguh aku itu, ada sungguhnya, sungguh aku itu nggak fakir, kata Nabi.
wala majnun, sungguh aku nggak gila. Wala hawaitu imrah, sungguh aku nggak suka, nggak pengenan. Terus apa kata Nabi? Ana Rasulullah. Saya Rasul, saya itu utusan Allah. Ad'ukum, menyeru kamu, ngajak kamu. Ngapain? Min ibadatil asnam ila ibadatillah. Dari menyembah patung untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua saya tolak. Saya nggak mau berhenti ngajak kamu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pertama, besok ngutus lagi tuh. Diutus lagi tuh. Siapa? Amir bin Tufail diutus lagi yang kedua, sampai yang ketiga, Pak, diutus oleh orang-orang musyrik untuk supaya berhenti mencela agama Allah, mencela agama yang selama ini mereka anut, Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Ya. Kemudian faqala Amir, yang keduanya nih, ya, yang keduanya, Amir mendatangi Anna Amir ibn Tufail wa Arbad bin Rabi'ah, ada dua orang malah, ataya an-nabiyya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Amir, ila man tad'una ya Muhammad, kepada siapa kami harus menyeru ya Muhammad? Kata Amir, faqala ila Allah, ya Allah, sembah Allah. Bilang sama orang-orang musyrik yang lainnya, sembah Allah, menyeru kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Begitu kira-kira jawabannya. Qala sibhu lana amin zahabin huwa aw min fiddatin am min hadidin am min khasabin. Fanazalat hadhihi surah. Sifati kami ya Muhammad, Tuhan kamu itu. Saya dapat amanat nih dari orang-orang sahabat-sahabat saya, dari kolega-kolega saya, dari CS-CS saya. Sifati Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Emas, perak, besi, atau kayu? Maka turun ayat ini. Ketika mereka mengatakan begitu, bertanya begitu, turun ayat ini, disampaikan qul huwallahu ahad. Kemudian datang lagi itu, Pak, berikutnya orang-orang Nasrani. Kalau tadi orang-orang apa tuh, musyrik, ini orang Nasrani juga datang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalu, ini orang Nasrani penanya kepada Nabi Muhammad, sif lana rabbak ya Muhammad, sifati kepada kami Tuhanmu. Amin zabarjad. Zabarjad ini batu zamrud, tuh batu zamrud. Oh, mahal tuh, Pak. Zabarzad itu batu jamrud. Masya Allah, Pak, mahal sekali. Aw yakut, yakut. Jadi yakut itu maknanya apa? Berlian. Berlian. Yakut wal marjan gitu kan. Berlian. Apakah Tuhan kamu kayak gitu? Faqala inna rabbi laisa min syai'. Tuhan saya, kata Allah, kata Nabi Muhammad, tidak terbuat dari apa-apa. Li'annahu khaliqul asya. Tuhan saya itu pencipta seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Fanazala qul huwallahu ahad, maka turun ayat. Nah, jadi ayat turun qul huwallahu ahad itu gara-gara pertanyaan dari orang-orang musyrik tentang Tuhannya Nabi Muhammad itu kayak apa. Maka jawabannya adalah qul huwallahu. Nah, kemudian di sini faqalu, orang Yahudi nyampe lagi, datang lagi. Tadi kan orang musyrik, orang-orang Nasrani.
orang-orang Yahudi. Datang lagi Pak, rombongan yang berikutnya. Faqalu sif lana rabbak la'allana nu'minu bik. Ya Muhammad, sifati Tuhanmu. Mungkin setelah kamu berikan pengertian, saya akan beriman kepada Tuhanmu. Fa inna Allah ta'ala anzala sifatahu fit Taurat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifatnya di dalam Taurat. Akhbirna min ayyi syai'. Karena Allah sudah memberikan sifat-sifatnya di Taurat. Sekarang menurut kamu gimana coba sifat kamu gitu kan? Wa hal ya'kul wa yashrab wa man warasa wa man yarisuh. Apakah Tuhan kamu itu makan, minum, mewarisi atau menerima waris? Panazalat hadis surah wa sifatullahi ta'ala iman, dan seterusnya. Jadi orang Yahudi pun penasaran, Pak. Muhammad ini ngejek Tuhan kita terus ya. Nah, karena orang Yahudi juga menyembah Allah, hanya masalahnya penyembahannya kepada Allah itu dia menjadikan Allah itu Tuhan Bapa, Tuhan anaknya, itu yang disebut dengan dia juga beriman kepada Tuhan yang sehingga lam yalid wa lam yulad. Tuhan kami itu tidak, ketika ditanya sama orang Nasrani tadi, Tuhan kami tidak beranak dan tidak pula diberanak, tidak mewariskan mulk kerajaan dan tidak juga menerima kerajaan dari Tuhan. Tidak. Walam yakul lahu Allahus Samad. Allah tempat kalian semua tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya tuh dicecer Nabi Muhammad. Turunlah ayat 4, surat ini 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Tuhan kami itu esa, Tuhan kami itu tempat kalian semua bergantung kepadanya. Enggak ada Tuhan-Tuhan lain. Kami lagi mengajarkan apa yang termaktub di dalam Al-Quran ini. Tuhan kami bukan begitu, enggak melalui anak. Enggak ada Tuhan anak, enggak ada. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan kami tidak pernah lahir, apalagi dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami tidak ada sedikit pun tandingannya. Gitu kira-kira. Turun tuh ketika orang-orang Nasrani dan sebagainya. Yahudi bertanya, Nasrani datang, orang musyrik jahili datang, Nabi Muhammad. Jawaban Allah diturunkan. Jamaah, surat Al-Ikhlas, Pak. Kata Nabi ngajarin nama istrinya, ya Aisyah, khatamkan Al-Quran sebelum kamu tidur. Nabi Muhammad ngajarin ke sahabatnya, wahai sahabatku, khatami Al-Quran. Sampai mereka menjawab, gimana mungkin ya Rasul, kami mau tidur menghatamkan Al-Quran. Kapan tidurnya saya? Apa kata Nabi? Al-Ikhlas itu sepertiga yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu baca 3 kali berarti cukup. Kalau mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali itu Anda sudah mengkhatamkan. Yang kedua, kalau kita masuk rumah, mau ada orang kayak nggak ada masuk rumah kita, kalau doanya yang terbaik begini, Bismillahi walazna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi tawakkalna, begitu. Tapi kalau Bapak menghafal cukup Assalamualaikum, baca qul huwallahu 3 kali, maka rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Bisa? Jadi mau ada orang nggak ada orang langsung Assalamualaikum. Karena di sana di rumah kita ada makhluk lain juga kan. Ini kagak nyelonong aja. Ada orang nyelonong aja, udah nggak ada orang makan. Siapa itu? Kita. Tapi biasakan. Bahkan para ulama, Nabi SAW ngajarin kita baca Al-Quran sekali juga nggak apa-apa. Assalamualaikum.
baca qul huwallahu ahad. Walam yulad. Nah, ini ada sahabat yang miskin banget kehidupannya. Ya Rasulullah, ajarin saya satu doa aja yang membuat saya bisa kaya. Kata Nabi, kamu masuk rumah, beri salam, baca surat Al-Ikhlas. Ya Allah, Pak Nabi memang luar biasa ya. Tuh, jadi miskin jadi kaya banget hidupnya, Pak. Ya, tapi tentunya dengan diiringi ikhtiar. Ntar, besok gua mau dah agak kerja nggak ngapain ya. Ikhtiar. Kelasnya beda. Tapi tidak apa-apa kita mencoba untuk itu. Ya. Jadi, Bapak sekalian, hebatnya lagi kalimat Allah itu, Bapak sekalian. Lihat, qul huwallahu ahad. Allah. Ada berapa huruf Allah itu? 4. Alif, lam, ha. Betul nggak? Allah, iya kan? Alif dibuang. Bacanya apa? Lillah. Tetap Allah juga kan? Lam kedua dibuang. Apa bacanya? Lahu. Apa artinya? Baginya. Siapa artinya itu? Allah. Masih Allah juga kan? Lam ketiganya dibuang. Tinggal ha. Hu. Maksudnya apa tuh? Huwa itu siapa maksudnya? Allah. Jadi uniknya lafaz Allah itu dalam surah begitu. Jadi, walaupun dibuang sana sini tetap Allah juga. Ini maknanya apa? Jadi surat Al-Ikhlas ini ngajarin ketauhidan yang full sama kita. Bahwasanya dalam diri kita itu jangan sampai ada Tuhan-Tuhan lain yang kita yakini. Jadi kalau ziarah hati-hati. Kalau kita suka ziarah tuh, ya tetap mintanya kepada siapa? Mentang-mentang ini wali, makam keramat gitu kan. Salah mintanya kita. Jadi syirik kan, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Demikian. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.